Kadang kan saya lupa juga. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, minasang. Kita sudah masuk ke subbab nomor 5 ya. Soreja gamen o teikyo shimasu ne. Ini ya. Daisangshu. Daisangshu it's kame. Kalau kita lihat dari bulan nih ya. Sisa Maret, April, Mei. Juni udah mulai ini tuh kalau Juni. Banyak simulasi, banyak ngerjain soal. Jadi teori itu ya sampai apa itu ya sampai Maret ya kan, April, Mei, Juni sering-sering latihan, kemudian ada simulasi nanti dan Julinya ujian ya. Seperti itulah kira-kira binasang ya. Kalau kita lihat dari kita lihat dari lini masa ya yang saya bagikan atau rancangan silabus seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu adalah Donna Kimochi Taido. Zenkai to onaji yona sabu tema nan desu ga, chigau Taido to Kimochi desu ne, arawaremasu ne. Ya, akan muncul nanti perasaan dan sikap yang berbeda dengan yang sebelumnya ya, meskipun di situ subtemanya sama. Oke, kita bisa lihat di sini. Konbanwa, Fuad. Ya, di sini ada apa ini? Mungkin ini ya, Joshi to buka hanashiteimasu ne. Kata dia gini, kare wa yoku jodan o iu akarui hito desu ga, fuzukete bakarimasu. Mata yoku hito no warukuchi o iu no de shinyo dekimasen. Dakara daiji na shigoto o makaseru koto wa dekimasen. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang tercetak tebal. Seperti contohnya ada jodang. Majodang no kotoba wa matabung minasan wa yoku kikimasu ne. Ya, lalu kemudian ada, nah ini yang kosakata berbeda nih. Fuzakemas ne. Fuzaketemas biasanya sering didengar dengan fuzaketemas. Iya, Fuad daijoubu desu. Lalu di sini ada warukuchi ya. Warukuchi. Lalu kemudian ada Shinyo, lalu ada Makaseru. Oke, kita langsung saja mulai pembagian BLT, pembagian apa kosakatanya ya. Nah, di sini jika si subjek kedua menjadi objek ya dari sebuah predikat tersebut. Nah, predikat yang pertama adalah songkei, suruh. Ya, kalian bisa lihat songkei. Mungkin pernah dengar ada istilah songkeigo, ragam bahasa hormat yang dimana untuk meninggikan seseorang. Nah, berarti di situ bentuk hormat. Songkei artinya hormat. Ketika dia masuk sebagai kata kerja, maka artinya menghormati. Tanaka sang o songkei shimasu. Saya menghormati Tanaka. Ya. Lalu di situ ada erai to omo. Ya, erai. Luar biasa. Tapi di situ erai to omo. Nah, berarti di sini bisa kita artikan mengagumi. Ya. Mengagumi. Mengagumi. Erai to omo. Tanaka sang o erai to omo. Gitu ya. Saya merasa bahwa Tanaka sang luar biasa. Itu pakainya o. Lalu kemudian di sini ada singyo ya. Singyo itu percaya berarti kan ya. Singyo kepercayaan masuk sebagai kata kerja, singyo suruh menjadi mempercayai atau percaya. Saya percaya Tanaka. Lanjut lagi. Nah, dikotominya atau lawan katanya adalah utagau yang artinya adalah mencurigai. Itu percaya, berarti yang satu nggak percaya gitu ya. Curiga. Curigai. Tanaka sang utagaimasu. Ya, saya mencurigai. Utagatemas ya, saya mencurigai Tanaka. Lalu di situ ada lagi Ijimeru ya. Ijimeru itu kalau dalam bahasa gaulnya ya atau sehari-harinya bisa diartikan dengan membuli. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan merundung ya, perundungan. Tapi kalau jadi kata kerja dia jadinya merundung. Tanaka sang o ijimeru ya. Apa namanya?
merundung Tanaka. Ya, lalu di sini ada Yatsukeru. Yatsukeru ini bisa diartikan menyerang dalam artian ayo serang dia gitu. Matiin gitu ya. Mungkin bahasanya kasar kalau Yatsukeru. Makanya sering ditemukan di anime ya. Eh, tapi staff saya di kantor banyak yang nonton anime ya. Nah, kadang saya denger gitu. Ada Yatsuke gitu ya. Oh, berarti artinya matiin nih gitu ya. Nyerang kan, kalau nyerang kan bisa Kogeki ya. Bisa apa gitu banyak. Nah, kalau yang Yatsukeru ini nyerangnya ya lebih ke matiin gitu, matiin dia ya. Eh, Menyerang gitu ya. Menyerang dalam artian mengintimidasi gitu ya. Yatsuke, serang atau matiin gitu. Oke. Lalu di sini ada Karakau, make fun of someone ya. Ini diartikan jadi mengolok-ngolok ya, mengolok-olok, lagunya Joshua ya, mengolok-olok. Oke, lanjut lagi di sini bahkan disuruh ya. Nah, kalau bahkan disuruh ya mudah mengartikannya ya, membodohi. Saya membodoh-bodohi Tanaka. Ya, mau aja dia dibodohi itu. Bahkan sih Mas. Ya. Lalu kemudian ada kenasu. Kenasu tuh mencela gitu ya. Ya, orang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu disebutnya dengan kenasu ya, mencela. Bisa apa sih dia? Nah, itu namanya mencela tuh minasang ya. Oke, lalu kalian bisa lanjut di situ Semeru. Oke, Rahmacang. Ya, di situ ada kosakata semeru ya yang artinya menyalahkan. Salah lu nih, gara-gara lu. Itu menyalahkan tuh namanya semeru tuh ya. Gara-gara lu, misal saya sering main bola gitu kan. Futsal atau sepak bola. Oh, gara-gara back nih, gara-gara lu nih, maju terus jadi keserang dan gol. Nah, itu kan namanya menyalahkan gitu ya. Nah, ini kita nggak dapat nilai sempurna kan gara-gara Anda menyalahkan namanya. Lalu di situ ada lagi apa namanya? Odokasu gitu ya. Odokasu sendiri bisa diartikan dengan mengancam ya. Lewat mana lu? Oh, biasa gitu, mengancam. Kenapa emang? Bareng gitu ya, mengancam, mengancam tuh odokasu. Awas lu ya, main yang nggak bener. Itu minasangnya itu namanya mengancam odokasu. Oke, lanjut lagi di sini toyoru ya, toyoru mah artinya adalah mengandalkan kan ya. Tayorimas. Sebentar ya minasangnya, ajan. Ajan kita dengar dulu ya, sebentar ya. Rumah saya dekat masjid soalnya.
Ya, azannya selesai, tapi internet macet. Ya, maaf ya minasang ya. Mata saya simas nih. Nih, tuh lagi baik nih. Tuh ya. Oke, Tayori ini suruh ya sama ya mengandalkan gitu ya. Mengandalkan. Depend on. Lalu kemudian di situ ada yang namanya Nagu Sameru. Nagu Sameru tuh menyemangati, membaik-baikan gitu ya. Nagu Sameru. Jadi kalau misalkan, ngapa lu? Kok putus asa begitu? Ayo dong, semangat lagi dong. Gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan apa? Nagu Sameru ya, menyemangati lah, menyemangati. Kalau bahasa santainya mungkin bisa diartikan dengan ini ya apa? Ngebae-baein. Nah, itu namanya Nagu Sameru tuh. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi ada Yurusu. Ah, Yurusu mah tahu ya, memaafkan. Forgive. Oh, jadi keinget apa kata-kata mutiara dari Nelson Mandela ya. Forgive but not forgot. Wih, memaafkan tapi tidak melupakan. Asik. Memaafkan. Oh, forgive but not forgot. Udah. Oke, kita lanjut ke uragiru. Nah, uragiru berarti mengkhianati. Oh my God, mengkhianati. Mengkhianati. Ternyata kau bermain di belakangku. Kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu, gitulah kira-kira. Kok jadi serak. Nah, di sini kita lanjut ke damasu ya. Damasu berarti dia artinya menipu ya. Damasareru yang sering didengar itu damasareta, ditipu. Nih, kata dasarnya damasu ya berarti artinya menipu. Oke, lalu kemudian ada kizutsukeru. Kizutsukeru, melukai. Ya Allah, melukai. Hmm, itu ya. Lanjut lagi di situ ada sakeru. Sakeru berarti artinya menghindari. Majugyo wa doyobi no yoru o sakemas neh gitu kan biasanya. Ayo kita, pelajarannya kita hindari itu di malam minggu. Biasanya sepi banget gitu ya yang masuk. Hari biasa aja sepi. Hmm. Oke, kan malam minggu biasanya main ya. Oke, kita lanjut di hotoku ya. Biasanya disambung dia jadi hotoku. Hoteoku jadi kan ya. Artinya adalah melepaskan, melepas. Semakin udah canda mulu. Nah, di situ misal contoh di situ ada watashi no koto wa hottoite ya. Udah lepasin ah, lepasin ah. Saya mau sendiri. Itu minasang ya. Oke, itu yang halaman pertama. Bagian pertama. Sekarang yang dimana di sini subjek keduanya menggunakan partikel nih. Yang tadi subjek keduanya atau arah dari predikatnya menggunakan partikel o karena si subjek kedua menjadi objek di sana ya. Sekarang kita lihat di sini dari yang subjek keduanya berpartikel nih. Yang pertama ada makaseru. Makaseru berarti artinya memberikan tanggung jawab. Nah, tuh. Shigoto makaseru. Tanaka-san nih Shigoto makaseru. Saya memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada saudara Tanaka. Gitu ya. Lanjut lanjut lagi di situ ada hohoemu. Hohoemu ya. Senyum. Ya, senyum kepada kan ada arahnya tuh. Bukan berarti dia terpengaruh atas objek, tapi dia melakukan sebuah predikat arahnya ke sana gitu minasang ya. Nah, di mana kalau yang kata kerja ada objeknya, objeknya apa tuh? Dia ngapain gitu ya? Ininya terhadap apa? Nah, kalau yang partikel nih itu arahnya kemana gitu. Nah, kayak gini kan senyum, senyum kemana coba gitu kan? Senyum ke arah kak ya, senyum, cengar-cengir gitu ya. Seperti itu niko-niko nanti pakainya. Lanjut lagi di situ ada Sitagau. Wah, Sitagau gampang ya. Mengikuti pola pun ada kan. Yang menggunakan nistagate ya. Bersamaan dengan kan sama dengan mengikuti kan. Jadi bersamaan dengan ini, ngikut dengan ini ada lagi tuh kalimat B-nya. Nah kayak gitu tuh ya. Nistagate. Kanjinya sama.
Shitagau mengikuti, atau ruru ni shitagaimasu mengikuti peraturan. Koretomo iemasu ne, itu juga bisa dikatakan ya. Lawannya dari mengikuti ya tentu saja menentang kan ya. Kan ini apa dikotomi atau antonim ya. Ini berarti menentang. Lalu ada wabiru. Nah, ada istilah dari kalau kalian nanti sudah belajar surel ya atau korespondensi dengan menggunakan bahasa Jepang, sering sekali menggunakan kata owabi. Ya, owabi itu artinya permintaan maaf. Nah, berarti wabiru meminta maaf ya. Kalau yurusu memaafkan. Wabiru meminta maaf. Nah, lalu di sini ada kansasuru, berterima kasih. Jodang oiyu. Nah, biasanya jodang tuh kalau di sini apa ya? Ceng-cengan aja sih ya menggunakan kata-kata gitu ya. Juk, juk, makanya di situ pakainya juk. Beda dengan fuzaketeru ya. Entah tingkah laku dan sebagainya. Itu pakainya fuzakeru. Ini apa ya? Candaan lah ya. Nah, dia nggak boleh jodang suruh gitu karena jodang itu objek daripada iu kan di sini ada cui ya, dame. Jodang suruh dame. Jodang tuh iu karena diucap gitu ya. Candaannya diucap. Kalau yang ini iami, iami itu sarkas. Sebenarnya nggak mau, cuman ya disindir-sindir lah, tidak strike gitu ya ke arah poinnya, tetapi melintir-lintir. Nah, itu iami namanya, sarkas. Lalu ada yang namanya mongku ya, mongku itu kesah, keluh kesah gitu ya, keluh kesah. Ini mah tahu ya, uso, uso ya, uso, bohong ah, nah, itu uso. Lanjut ah. Nah, lanjut lagi di sini ada damaru. Nah, damaru di sini eh, diam ya. Damatte mas, damatte kudasai. Oke, lanjut lagi di situ ada jimang. Jimang suruh, jimang tuh sebenarnya nggak sombong. Sombong tuh bawahnya tuh ibaru ya. Nah, jimang itu lebih kepada membanggakan diri sendiri, membanggakan dirinya. Hmm. Lalu kemudian ada ibaru. Nah, ini baru saya biasanya ngertiin sombong tuh ibaru gitu. Congak gitu ya. Nah, itu ibaru. Nah, ini ya bermain-main tuh fuzakeru ya. Nggak serius dan sebagainya. Itu disebutnya dengan fuzakeru ya. Bermain-main. Nggak serius-serius nih gitu ya. Nah, itu namanya fuzakeru. Mane, mengimitasi atau memalsukan gitu ya. Mengimitasi. Warukuchi, warukuchi. Oh iya, yang mengatakan hal-hal buruk ya. Warukuchi. Oke. Lanjut lagi di situ, tomodachi ni megumareru. Dari kata megumi yang artinya anugerah. Tapi karena di sini dijadikan ukemi, ya, jadi megumu ya, diartikan jadi dianugerahi. Dianugerahi. Oh, oke. Lanjut lagi di situ, momeru. Momeru itu bertikai. Have trouble with friends gitu ya. Tomodachi to momeru, bertikai dengan teman. Lalu di situ ada Iyana Taido Otoru, bersikap ya atau memiliki sikap yang buruk. Iyana Taido, bersikap. Oke, ini satu set, di bawahnya ada Taido o Aratameru ya, artinya adalah memperbaiki sikap. Dan terakhir di sini si Paino Hitonose ini suruh menyalahkan orang. Nah, itu ya. Itu beberapa kosakata yang hari ini harus dihafal. Oke. Sekarang kita screenshot dulu nih, teman-teman screenshot dulu ya.
Baru nanti kita evaluasi. Nah, tuh Gida, screenshot. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke bawah ya. Tuh. Oke, lanjut ah. Nah, tuh. Iya, kita mengerjakan evaluasi. Seperti biasa evaluasinya ada 8 butir ya. 8 butir soal. Coba 8 butir soal ini sama seperti biasa. Kalian coba kerjakan terlebih dahulu dalam waktu 8 menit ya. Bentar, saya ada keperluan dulu. Nanti saya balik lagi. Dozo, kangga mite kudasai.
Iya, yang sudah menjawab baru Pipi Chang, Viva Chang, Asabal Chang. Sisanya belum ya. Elga Chang nyimak, oke, nggak apa-apa. Oke, yang lain yuk. Silakan dikumpulkan. Ini apa lagi nih? Iya ya, oke ya, Chang. Nita mana ya? Ya, 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 ya. Rahma Chang. Kok ada C nomor 1? Oh, lagi nggak enak badan. Ayu. Oke. Ada ciri-ciri Yose. Semoga cepat sembuh ya. Idaman. Cari terima saja terima. Siang kau mau. Oke, kita bahas minasang dari nomor 1. Ichibangkara desu ne. Kotai awase shite ikimashou. Ichibangkara. Ichiban wa それですね。一番の方は、ピピちゃんをはじめとして答え合わせましょう。OK です。一番ピピ。彼は自分の失敗をみんなに詫びた。Wabita ya. Oke des. Artinya, Dia meminta maaf kepada semua mengenai kegagalan dirinya. iya, betul ya. Jadi karena kan di situ ada kata jibun no sipai ya, berarti kegagalan dirinya. Masa dia memaafkan ya tentu karena dia yang kesalahan atau gagal gitu ya, tentu dia yang minta maaf. Dakara ma wabita no ho ga sekai desu ne. Sore ja nih Bang. Nomor 2. Bilang tadi gue nih. Nih Bang. Afifa Chang yonde kudasai. Nih Bang. はい、先生。また頑張ればいいよと親友に慰められた。 Oke des. Ya, artinya disemangati. Disemangati oleh sahabat. Iya. Bilangnya gimana? Bilangnya kalau bagaimana Apa sensei itu? namanya? Mata gambar reba iyo. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Iya gitu ya. Itu kan namanya disemangati ya. Mata Semangat. gambar ba iyo to sinyu ni nagu samerarete. Bukan diolok-olok tapi itu disemangati oleh sahabatnya. Dakara bi no ho ga sekai. Hai. Sore de sambang. Sambang mewah asabal jang yonde kudasai. はい。車の運転はあなたに任せるわ。 Makaseru wa ya artinya. Nyetir mobilnya aku serahin ke kamu aja. Iya gitu ya. Saya serahkan ke kamu atau saya berikan tanggung jawab kepadamu. Dakara ma makaseru toyu sentakushi no hou ga sekai desu ne. Mane berarti mengimitasi atau meniru gitu kan. Ya nggak cocok ya. Jadi yang tepat desu ne. Kita lanjut nomor selanjutnya. Yongbang. Iya ya, chang yonde kudasai. はい、先生。生徒を疑うような先生を尊敬できません。 Ya, artinya Guru yang mencurigai siswa tidak bisa dihormati. iya. Atau langsung ke predikat boleh ya. Subjeknya kan sebenarnya watashi ya. Memang tidak ditulis di situ. Saya tidak dapat menghormati guru yang mencurigai muridnya. Gitu ya. Jadi yang tepat songkei. Kalau yang mongku artinya saya tidak bisa berkeluh kesah terhadap sensei. Mongku itu ni arahnya kan. Gitu ya. Nah, jadi di sini objeknya aja udah o. Maka objeknya o apa subjek keduanya saja udah o. Maka dia menjadi
objek daripada predikat songke. Gitu ya. Lanjut nomor 5. Gobang. Gobang me. Gobang me wa rahmat chang yonde kudasai. Kyaku o damaste nisemono o kawaseta. Ya, artinya Pelanggan tertipu barang palsu. iya. Atau kalian mau artikan dari belakang, nggak masalah. Itu kan bentuk si eki ya, yang artinya menyuruh. Ya, menyuruh membeli barang yang palsu dengan menipu pelanggan. Jadi bentuk TK ini bisa diartikan dengan. Dia bisa bersifat sebagai instrumen, ya, yang artinya dengan. Kayak contohnya, ini apa? Supung o sukate rameng o tabemas. Saya makan ramen dengan menggunakan sendok, misal seperti itu ya. Bentuk TK selain fungsi kegiatan yang berurutan, TK juga bisa digunakan dalam bentuk kausalitas sebab akibat yang artinya karena atau instrumen ya sebagai alat yang artinya dengan jadinya ya. Jadi yang di sini yang tepat yang dama D ya, menipu dengan menipu pelanggan. Oke, lanjut. Nomor 6. Ayu chang yon dikudasai. はい。お父さん、変な虫がいるよ。やっつけた。やっつけて。 Oke. 父。こらこら、何も悪いことはしてないのに、かわいそうだよ。 Ya, artinya Ayah, ada serangga yang aneh. Ayah serang. iya, ayo kita matiin serang. Ayo kita matiin. Kora-kora apa, Sensei? Jangan kayak gitu. Jangan padahal dia nggak ngelakuin hal yang buruk. Kawaiso. Kasihan. Kasian. Iya, kawaiso da yo. Kodong ya, kawaiso kan kodong artinya. Kasihan ya, ya kan? Kora-kora, nani mau warui koto shite inai noni. Dia nggak mau ngapain kan? Jangan kasihan gitu, kawaiso. Nah, di sini jawaban yang tepat tentu saja yatskete. Gitu ya. Gini minasan. Kok di situ otosang gitu ya? Kok nggak cici? Cici itu digunakan ketika ada orang lain. Misalnya nih, Ayu bapaknya bapak Ayu ngomongin bapaknya kepada orang lain itu pakainya cici tuh. Ciciwa gitu, bapak saya kayak gitu. Tapi kalau dia ngomongnya langsung ke bapaknya, lah pakainya mah tetap mau otosang. Kalau ibunya berarti okasang gitu. Ya. Jarang ada konteks dia ngomong ke bapaknya, cici, bapak saya, nggak mungkin. Dia tahu paling ya sekarang kan zamannya sudah genda ya modern. Kadang menggunakan bahasa Inggris tuh. Papa, mama gitu kan. Gitu ya. Tapi jarang ada yang pakai umi sama abati ya. Oke, kita lanjut Oke. Nomor 7 dan 8. Nomor 7 kita baca ya. Oyani iyo ieo deta. Oke. Saya kalau ini berurut. Apakah sombong, ibaru, apakah bercanda gitu ya, bermain-main ataukah memperbaiki atau menentang. Nah, ini yang lebih tepat adalah saka rate yang artinya menentang. Saya menentang orang tua dan keluar dari rumah. Ya, bukan berarti saya sombong dengan orang tua, saya bermain-main dengan orang tua, saya memperbaiki orang tua kan kurang cocok ya. Jadi yang tepat di situ adalah ibaru sakarau ya. Lalu kita lanjut nomor 8. Nomor 8 di sini kyuni o goe o dashite dashite tomodachi o saya berarti ini dari belakang ini instrumen ya. Di situ ada melepas, ada mengancam, ada mencurigai dan ada menyemangati. Nah, yang tepat di sini tentu saja odo kasta. Saya mengancam teman saya dengan mengeluarkan suara yang besar tiba-tiba gitu ya, atau
mengejutkan gitu ya. Seperti itu minasang. Oke. Nah, itu kosakata yang hari ini kita pelajari ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bungkei atau pola kalimat. Saya Sensei mau bertanya. Oh, boleh. Apa yuk? Sensei yang Sitagau sama Sakarau ini Mm-mm. artinya sama kayak Hangtai sama Sangsei Sensei artinya. Ini ya, yang Yang Sitagau mengikuti mengikuti. menentang. Iya, Sensei. Kenapa dia? Itu artinya sama kayak Hangtai sama Sangsei, menyetujui sesuatu gitu, Sensei. Iya, hantai atau hangsuru. Hmm. Hantai sih mas. Kalau sansei, eh, kalau mengikuti beda mas sansei. Setuju kan? Setuju kan? Iya, Dia lebih ke arahnya sifatnya natoku. natoku ya. Ya, kalau menentangnya mungkin bisa mirip ya. Bisa mirip dengan hangsuru atau hantai. Gitu yuk. Berarti Tapi kalau mengikuti sini mengikuti apa, Sensei? Kayak pendaftaran atau mengikuti peraturan, oh, mengikuti urutan masak, list. Misalkan contohnya, risto ni shitagate kono tabemono o sukurimasu. Itu boleh. Atau ruru ni shitagate minzoku ga kono kuni ni ikashimasu atau seikatsu shimasu. Dia hidup masyarakat hidup di negara ini dengan mengikuti peraturan. Atau shukang ni shitagate ya, dengan mengikuti adat istiadat. Gitu yuk. hai Sensei. Paham ya? Iya, terima kasih Baik, Sensei. sama-sama. Oke, kita lanjut ke Bungke ya. Kalau ada pertanyaan seperti tadi nggak apa-apa Minasang ya. Tinggal diinterupsi saja kan. Takutnya momentumnya lupa. Kalian mau nanya momentumnya lupa gitu. Nggak apa-apa, ditanya aja. Oke, kita masuk ke Bungke ya. Ini kita masuk ke kausalitas atau sebab akibat ya. Semuanya kausalitas. Nah, di sini Dakara, Ryu. Mulai N2 mah banyak kausalitas. N1 juga udah ada kototote itu N1 tuh sebab akibat juga, tapi intinya ya sama mirip-mirip gitu ya. Cuman paling semakin tinggi levelnya limitasinya semakin besar ya. Jadi kalau pakai yang ini nggak boleh ini nih, dia mas cuman pakai yang ini doang kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Pertama kita akan mempelajari bentuk niote. Kemudian ada monodakara, monode atau mono ya. Kemudian nomor 3 mungkin akan bisa kita bisa kita pelajari dengan cepat ya karena ini seringkali kita ulang okage dan sei. Lalu ada amari atau amarini dan terakhir ada nitsuki ya. Oke, kita pelajari dulu dari fukushu ya. Sebentar ya minasang, saya ada urusan dulu. 5 menit gofung nih, otomatis udah saya. Oke, omatase shimashita nggak nyampe 5 menit, semenit ternyata ya. Ya lanjut masuk kausalitas sebab akibat. Fukushunya adalah di sini libur suki. Fukushunya bisa kalian lihat ya bentuk ada node. Node itu N4 ya.
Minano Nihongo bab kalau nggak salah sekitar 30-an. Lalu kemudian ada bentuk tekkei. Nah, kalau di Minano Nihongo tuh satu bagian ya, satu bab node dengan bentuk tekkei. Nah, tame itu menjadi pola kalimat sebab akibat itu di N3. Karena kalau yang tame ini di N4 itu sifatnya mokuhyo, gitu ya. Oke, kita lihat di sini fukusyunya ya, reibungnya ya. Daijoubu desu. Oke, ini ya misal contoh nomor 1. Jika nggak nakata node jubungna jumbiga dekinakata. Karena tidak ada waktu, maka saya tidak dapat siap-siap dengan cukup. Oke, kalian ingat nggak bentuk node itu limitasinya apa? Karena kalau bentuk kausalitas yang nggak ada limitasi, pakainya kara kan. Kalau node ada limitasinya. Oke, kalau kalian lupa, saya ingetin lagi. Bentuk node itu cuman dalam bentuk, selain daripada predikat yang sifatnya berkaitan dengan kimochi atau perasaan, itu boleh bentuk node. Yang nggak boleh cuma bentuk kimochi. Misal contoh, jika nggak nakata node, ira-ira shimashita. Nggak boleh itu. Itu harus bentuk tekkei. Nah, tekkei limitasinya adalah dia harus bentuk kimochi belakangnya. Atau dia harus bencana. Bencana kan masuk kimochi ya. Lalu bentuk kanoke, keinginan. Itu ya, contoh. Shiken no koto ga kini natte nakanaka nemure nakata. Ya, itu juga masuk ke kimochi kan. Coba kita artikan ya. Saya terlalu mempedulikan masalah ujian. Karena saya terlalu mempedulikan masalah ujian, maka saya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Itu ya. Nah, itu kan kimochi kan. Nah, juga kangsha, wabi ya. Terima kasih, minta maaf juga bisa dalam bentuk tekkei. Itu kan ya termasuk ke dalam unsur kimochi kan. Misal kita berterima kasih itu kan unsurnya tetap kimochi gitu ya. Minta maaf unsurnya kimochi gitu. Nah, yang ini tame, kalau yang ini harus sifatnya fakta, mulai limitasinya lebih kuat ya. Nah, tame ini harus bersifat fakta. Oke, nggak boleh bersifat dugaan dia, harus fakta. Oke, contoh, jiko ga tatame doro ga jutaishita. Karena ada kecelakaan, jalanan menjadi macet, fakta. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk pertama, yaitu niote. Apa bedanya dengan yang lain? Udah ada nih tandanya katai ikata. Oh, berarti dia digunakan dalam bentuk formal ya. Niote berarti berita nih, atau presentasi gitu ya. Itu pakainya niote. Nah, kalian bisa lihat definisinya di situ. Nani ga geng ingde. Karena penyebabnya adalah ini, arukekani naru, yang menjadi sebuah hasil yang seperti ini gitu. Atau nani to iu shudang ya hoho de arukoto osuru. Saya melakukan sebuah hal dengan metode atau tahapan sedemikian. Nah, jadi niote sendiri kan punya berbagai macam fungsi atau arti. Nah, di kali ini kita cuman mempelajari dua, yang genging, kausalitas, dan shudang atau hoho ya. Metode yang artinya dengan. Kalau yang niote yang genging artinya karena. Kan dia bisa oleh gitu ya, ditemukan oleh, itu pakainya niote. Terus tergantung orangnya hito niote ya. Banyak niote. Nah, kali ini kita pelajari dua saja, penyebab dan juga metode. Cara penggunaannya gampang, kalian cuman perlu kata benda saja nih. Tuh. Lalu kemudian kalian sematkan pola kalimatnya niote. Kalau kalian mau pakai klausa relatif atau akhna kalimat, maka niote dirubah ke dalam bentuk jisho, jadinya nioru gitu ya. Nah, definisi lebih lengkapnya di situ bisa kita baca ya. Shudang no imi dewa, pada arti yang mengandung metode, tahapan shudang. Nichijo teki nado gunado denwa peng densanado o kojing teki ini sukau baaiwa sukai nikui. Ya, jadi apabila kalian ingin menggunakannya dalam hal-hal yang bersifat pribadi, yang bisa kalian, dalam barang yang bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari seperti telepon, pulpen, dan juga kereta, itu jarang digunakan. Sukai nikui. Tetapi
Go no yoni, sama seperti yang ada di nomor 5. Meishi o setsumei suru katachi de wa sukairu. Tapi jika kalian gunakan dalam bentuk untuk penjelasan kata benda, itu bisa digunakan. Itu ya, penjelasan tuh maksudnya ini nih, anak kalimat ini gitu. Itu ya. Ini artinya apa? Ya karena. Namanya kausalitas, apalagi coba kalau bukan karena. Oh. Semuanya artinya karena ntar. Cuman yang bedain, kalau ini formal. Kalian aja saya tulis ya. Ini formal. Lalu kemudian apa lagi? Formal, terus dia juga fakta ya, ini tambahan aja, fakta. Dan juga di situ bisa untuk metode atau tahapan. Tahapan. Oke, coba kita lihat Raibung ya. Nih, dibuatkan dulu bagannya, saya buatkan. Kalimat A sebagai sebab ya. Kalimat A. Kalimat A. Oke, lalu kemudian ini sebagai sebab dan ini pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya adalah Niyoru. Lalu di sini kalimat B. Tuh ya, kalimat A, Niyoru, kalimat B. Nah, di sini kalimat A-nya sifatnya mungkin penyebab ya. Ini penyebab, lalu kemudian tahapan atau metode. Pilih aja salah satu, nggak mungkin semua kan. Nah, kalimat B, fakta. Kejadian yang bersifat fakta. Ini Niyoru, Niyote ya. Niyote. Contoh nih. Contohnya misal corona virus. Corona virus ni yote ni nengkang jisuse ga Nihon e iku no o mate imashita. Ini ya, kalian bisa lihat ini polanya nih, set polanya. Lalu kemudian kalimat A-nya di situ penyebabnya. Nah, kejadian yang bersifat fakta. Ninengkang jisusega nihong e iku no mate imashita. Ya, jadi kalau diartikan dari niote-nya dulu, karena virus corona pemagang menunggu pergi ke Jepang selama 2 tahun. Iya, udah ditanyain mulu sama tetangga. Katanya mau ke Jepang. Nggak berangkat-berangkat ya. Akhirnya berangkat juga. Corona virus niyote ni nengkang jisusega nihong eiku no mate imashita. Karena virus corona, pemagang menunggu pergi ke Jepang selama 2 tahun. Gitu ya. Oke, coba kita lihat pola raibung pertama ya. Raibung pertama biar saya yang baca dulu. Ichiban. Kesa. Chuosen wa fumikiri nai de okita jiko ni yotte daya ga okiku midareta. Oke, artikan dari sini, dari tanda baca terdekat. Tadi pagi. Lalu cari subjek. Capiknya sini ya. Chuosen ya, jalur Chuo, jalur sentral. Jalur sentral karena
ada kecelakaan yang terjadi di dalam perlintasan kereta, maka arus kereta sangat kacau. Okiku midareta. Gitu ya. Aku baca cepetnya gini. Kesa chuosen wa fumikiri naide okita jiko ni yotte daya ga okiku midareta. Artinya, tadi pagi karena terjadi kecelakaan di dalam rel perlintasan kereta api, maka arus keretanya kacau. Arus keretanya sangat kacau. Gitu ya. Lanjut, nomor 2. Nih Bang. Bang Me. Nih Bang Mewah. Suki-chan yonde kudasai. Nih Bang. Hai. Kaichou ga koutai shita koto ni yotte, kai no buniki ga okiku kawatta. Artinya, Karena pergantian ketua, Bung mm-mm. Iki apa sensei? Bung Iki itu suasana. Oh, suasana di perusahaan berubah Iya, drastis, berubah besar. ya sangat berubah gitu ya. Oke. Kaichou ga kotai shita koto ni yotte, gitu ya. Penyebabnya karena pergantian kepala suku. Kaino fung iki ga okiku kawatta. Jadi suasana di dalam asosiasi tersebut sangat berubah. Gitu ya. Oke, good. Lanjut. Sangbang. Sangbang me. Sangbang mewa. Semuanya sudah baca ya, kecuali yang nyimak. Oke, sekarang kita coba untuk baca lagi nomor 3. Sangbang pipi chang yonde kudasai. はい。どうぞ。この地方は、毎年、台風 Mm-mm. によって被害が出ている。 Artinya, Wilayah ini setiap tahun karena dari sini, karena anak kalimat. dari mana sensei? Dari higai. Hai. Wilayah ini terjadi bencana karena typhoon, Yang angin kencang Iya. setiap tahun. Oke, ya jadi kono chiho wa maitoshi taifun ni yoru higai. Nah, kita ambil dari situ karena dia disebut klausa relatif. Nah, nioru itu digunakan untuk menjelaskan. Nioru higai ga deteiru ya. Di wilayah ini ya, kerusakan yang disebabkan oleh angin topan setiap tahun muncul, atau dari munculnya dulu nggak apa-apa. Di wilayah ini muncul kerusakan yang disebabkan atau yang dikarenakan oleh angin topan di setiap tahun. Gitu ya. Lanjut nomor 4. Yongbang. Yongbang me. Yaya chang yonde kudasai. Hai sensei, 仕事をコンピューター化することにより、労働力不足は解決できるのではないか。 Iya, artinya Karena perkembangan komputer, gimana sih? Kasur itu apa sensei? kasuru itu komputerisasi. Komputerisasi. Karena komputerisasi pekerjaan. Mm-mm. Itu bukankah bisa kaiketsu? Bukankah bisa Memutuskan? menanggulangi? Bukankah bisa menanggulangi kekurangan ini buruh pekerja? Iya, kekurangan pekerja ya, busoku ya. Kalau di Jepang itu diizinkan robot karena dia rodo busoku ya. Tapi kalau di Indonesia itu ya bukan rodo busoku ya. Jadi kalau robot itu dipersentasekan. Jadi kalau misalkan ada kapasitas, kalau di pabrik ya, karena saya kan dulu
basicnya di pabrik. Jadi kalau di pabrik itu ada karyawannya harus segini, baru robotnya sekian gitu. Nggak boleh lebih banyak robot karena akan mematikan tenaga kerja gitu ya. Nah kalau di Jepang mah bebas aja, dia kurang. Oke, saya ulangi ya. Nah, kak di situ digunakan kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya sasi. Ya, kalau sasi itu berarti perubahan gitu kan. Kayak misal reboisasi, kan perubahan kembali gitu ya. Lalu kemudian robotisasi. Nah, kalau ini komputerisasi gitu ya, naturalisasi dan sebagainya. Saya ulangi, konoshigoto komputaka suru koto ni yori sama sebenarnya dengan koto ni yotte. Cuman di sini karena bahasa tulisan nggak masalah pakai maske. Rodo ryoku busoku wa kaiketsu dekuru no dewa nai ka. Jadi karena komputerisasi pekerjaan bukankah dapat menanggulangi kekurangan pekerja gitu ya. Oke, lanjut nomor 5, gobang. Gobang me, gobang wa Suki-chan yonde kudasai. はい。コーヒーの結果は後日書面で連絡します。電話による問い合わせは受け付けません。 Iya, sorry, Nioru di sini dia kan metode ya. Dia yang diartikan dengan hoho. Nah, ini artinya bukan karena kalau yang ini ya. Kalau yang metode tahapan itu artinya menggunakan atau dengan. Nah, coba diartikan Suki. Tadi udah dibacakan, sekarang tinggal diartikan. Gohi itu lulus Gohi tidaknya. Oh. Lulus atau tidak. Gojitsu Shomen? Sensei? Gojitsu Someng itu apa namanya di hari selanjutnya. Pemberitahuan di hari selanjutnya. Oh, oke Sensei. Lulus tidaknya hasil lulus tidaknya akan diberitahukan di hari selanjutnya. Iya. Tadi yang Yoru yang ini menggunakan Ya. akan dihubungi menggunakan telepon yang sudah terdaftar. Gimana? Dari sini ya, dari partikel wa. Ini kan berarti toy awase kan pertanyaan. Pertanyaan menggunakan telepon uket skemaseng tidak diterima. Tidak bisa diterima. Oh. Iya, tidak pertanyaan diterima. Menggunakan telepon tidak bisa diterima. Iya, atau tidak dilayani, tidak diterima itu namanya uket skemaseng ya. Oke, saya ulang. Go hi desu ne. Go itu dari kata gokaku, hi-nya itu hite, negatif. Kalau dilanjutkan jadi fugokaku. Itu kan bisa dibaca fu juga onyominya ya. Go hi no kekka wa gojitsu shomen deren rakushimasu. Den wa ni yoru toi awase wa uket skemaseng. Jadi pemberitahuan lulus atau tidaknya akan kami beritahukan dengan letter di hari berikutnya. Pertanyaan melalui atau pertanyaan menggunakan telepon tidak diterima. Itu ya. Oke, itu niote. Jadi kita lanjut saja ya. Rebungnya kita tobasu dulu, takut nggak cukup. Kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya yaitu monodakara, monode, atau mono. Sebenarnya ini agak mirip dengan node ya, cuman dipanjangin aja. Tuh, ini kan udah ada nih definisinya ya. Node to i wakeo suru. Ya, ketika kalian ingin menjelaskan sesuatu dengan node, bisa kalian ganti dengan monodakara, monode, atau mono kalau di akhir ya. Nah, ini hanya digunakan dalam bentuk lisan, hanasi kotoba. Artinya apa ya? Sama karena kausalitas nggak ada yang beda, artinya sama karena. Cuman kalian yang harus kalian perhatikan ya limitasinya kan. Kalau tadi formal berarti ini cuma lisan gitu. Nah, cara penggunaannya kalau tadi cuma kata benda ini lebih lengkap. Kata kerja bisa asalkan dia futsuke, kata sifat i bisa asalkan futsuke, kata sifat na bisa asal pakai na. Ya, Messi juga pakai na ya.
Monodakara atau monode. Kalau mono ya futsuke aja. Seperti itu ya. Nah, yang harus digarisbawahi juga kita lihat definisi yang lengkap di sini kuasi setsume desu ne. Kojing tekina iwake o iu. Nih, poinnya. Ketika kalian ingin beralasan pribadi ya yang sifatnya pribadi, kojing. Atau ni meireya iko o arawasubung wa konai. Oke, kemudian limitasinya lagi adalah tidak boleh kalian menggunakan kalimat yang mengekspresikan keinginan kalian, maksud atau perintah. Gitu ya. Mono wa omoni bumatsuni sukai. Kalau dalam bentuk mono itu pada umumnya digunakan di akhir kalimat bumatsu gitu. Oke, lalu kemudian di sini tokuni joseya kodomo ga okuskau ya. Secara khusus pola mono itu rata-rata sering digunakan oleh anak perempuan dan anak-anak. Lalu kata dia lagi, mono deskara atau monode no atau nobungmo shoryoku sareru koto ga aru ya, kadang disingkat tuh mono deskara atau monode jadinya monde. Pasti kalian sering dengar tuh kata monde. Lalu kemudian ada lagi apa namanya? Mong gitu ya, atau mong dakara itu juga ya. Sarani kuda keta ikata. Oke. Nah, jadi kalau di sini ya ini alasan pribadi. Alasan pribadi. Oke, yang ininya mono. Monode, monodakara. Gitu ya. Atau mono. Nah, kalimat B-nya di sini tidak boleh tidak boleh keinginan dan perintah. Kita buat kalimatnya ya. Kalimat A-nya pribadi, alasan pribadi. Alasan pribadi, misal contoh yoji ya. Tojitsu. Tojitsu ni yoji ga aru. Mono de ya sumasete apa ya? Au koto ga dekimasen. Au koto ga dekimasen. Nah, itu ya. Penyebabnya jadi akibatnya jadi nggak bisa ketemu. Yang penting nggak boleh perintah dan keinginan gitu ya. Jadi kalau diartikan karena ada keperluan di hari tersebut, maka tidak bisa bertemu. Itu ya. Oke, kita lihat reibungnya sekarang. Reibung desu ne. Iya, Ichiban. Kalian lihat nih. Shimasen. Kino wa chotto netsu ga atta mono desu kara oyasumi shimashita. Oke. Maaf, kemarin karena saya sedikit demam, maka saya libur atau tidak masuk. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Nih, Bang. Nih, Bang Me. Rahma-chan yonde kudasai. Hai, Sensei. Dozo. このところ、はい。いや、このとこころ、忙しかったもので、お返事が遅れてしまいました。ごめんなさい。 Oke deh, artinya Akhir-akhir ini karena sibuk, mm-mm, jadi lambat membalas chat mungkin. iya. Maaf. Oke. Good ya. このところ忙しかったもので、お返事が遅れてしまいました。ごめんなさい。
Akhir-akhir ini karena saya sibuk, jadi saya sering telat menjawab. Mohon maaf ya, gomenasai. Oke, lanjut nomor 3. Sangbang. Sangbang me. Viva-chan yonde kudasai. Watashi, Kingan namun de o kao ga yoku mienakattan desu. Shitsure shimashita. Iya, Kingan apa sensei artinya? rabun dekat. Oh, oh. Saya karena rabun dekat Mm-mm, tidak bisa melihat eh, tidak bisa melihat dengan baik wajahnya. mm-mm. Mohon maaf. Mohon maaf. Iya. Watashi kingang namun de o kao ga yoku mienakattan desu. Shitsurei shimashita. Saya karena rambut dekat, maka tidak dapat melihat dengan baik wajahnya gitu ya. Mohon maaf. Shitsurei shimashita. Oke. Lanjut Yongbang. Ayu-chan yonde kudasai. はい。あの人の言うことはよくわからないよ。言葉が難しいんだもん。だ Iya, もの。 damono. Yang dikatakan orang itu tidak begitu saya paham loh. Bahasanya karena bahasanya sulit. Iya, kotoba ga muzukashin damo. Ya, soalnya apa? Karena bahasanya sulit gitu ya. Nah, yang ini saya mau challenge teman-teman ya yang masuk hari ini. Coba kalian buat pola kalimatnya ya dengan menggunakan boleh pakai monodakara, boleh pakai monode, boleh pakai mono. Ingat, kojing teki pribadi nggak boleh bersifat umum karena ada kecelakaan itu umum bukan pribadi, nggak boleh gitu ya. Terus dia nggak boleh bentuk perintah, merei dan juga keinginan. Silakan dibuat rebungnya dalam waktu 5 menit. Gofung, dozo.
Oke, baru dua orang. Pipi-chan hito wa dare ni mo monku o itte bakari taido ga warui n da mo. Oke, ya. Itte bakari. Itte bakari iru. Tambahin belakangnya itte bakari iru. Titik. Taido ga warui n da mo. Oke, pribadi ya. Boleh. Suki, oba-chan ga nani ka iu to kikoenai. Koe ga chisai. Iu to kikoenai. Titik. Harus pakai titik dulu. Oh, koma kah? Oke, koma boleh. Koe ga chisai sugiru dam. Oke, desne. Kalau sugiru itu kan kata kerja ya. Dia nggak perlu pakai da. Langsung aja. Chisai sugiru mo. Kalau yang damong itu, kalau dia mau pakai bentuk endes, kalau sugirun damong baru bisa. Tapi harus ada n-nya. Nun mati. Ayo yang lain baru 2 orang ah. Ayu-chan. Watashi no ii chotto warui mono de jikan dori ni tabenakya. Osaki ni kyukei irimasu. Wih. Ayu punya penyakit lambung ternyata ya. Sensei, Iya. sambil nunggu teman-teman buat bungkainya bisa nanya Sensei. Iya dong, pasti. Tapi bukan soal ini, bukan soal apa, bumpo, soal tadi Enggak kotoba. apa-apa. Boleh. Tadi kan kotobanya yang apa ya? Apa tuh? Iya, miwo, iyu, artinya Yo, sarkas. Sarkas itu apa, sarkas. Sensei? Marah. Bukan, sarkas tuh nyindir. Oh, Apa ya? Misal, ya. Kalau yang kemarin apa? Yang Donaru? Donaru menghardik. Oh, sarkas sama menghardik ya. Oh iya, Sensei. Iya, beda. Sarkas tuh, bentar saya mikir dulu. Contoh sarkas di, misal gini, Ayu punya temen. Punya temen, maaf ya, kurang lah gitu. Cuman diledek keterbalikannya. Ada orang ganteng tuh lewat gitu, tapi kebalikannya gitu. Nah itu disebutnya Oh, sarkas. Paham yuk? iya paham, Atau, Sensei. ya udah kalau paham mah. Atau apa, Sensei? Biar lebih masuk di otak. Apa lagi ya? Bentar. Bentar ya, Ayu ya. Iya, Sensei. Misal contohnya lagi Ayu lagi kerja, terus temennya ngerecokin nih Ayu kerjaan gitu. Terus kata Ayu dalam hatinya ngeluh. Ini orang gangguin aja orang lagi kerja. Terus Ayu bilang ke dia, luar biasa membantu lah pokoknya. Nah kayak gitu tuh. Oh, Mengatakan hal yang tidak sebenarnya, cuman tidak untuk sebenarnya. nyindir. Nah itu Itu disebutnya sarkas. hai Sensei. Iya. Terima Gitu. kasih, Sensei. Yo, sama-sama. Soalnya bahasa Indonesia saya juga kurang, Sensei. Sama, saya juga kurang bahasa Indonesia. Susah loh bahasa Indonesia. Kirain bahasa ini, bahasa apa? Bahasanya Sensei itu sarkas. Enggak, bukan. Oh, bahasa Sarkas itu bahasa Indonesia itu ya, Indonesia. Sensei. Bahasa Indonesia. Satir, kalau nggak tahu sarkas itu satir. Tambah nggak tahu, Sensei. Oh iya, sama itu dia juga. Satir. Oke, lanjut ya di sini. Rahma. Saipu o wasure tamono de yakusoku no jikan ni okurete shimata. Oke, ya. Oke, dari kalimat yang
teman-teman bagikan, saya paham. Berarti kalian ngerti lah ya, membedakan mana alasan yang bersifat umum, mana yang bersifat pribadi. Kalau yang mere, iko itu gampang lah ya. Tapi kan kadang kita nggak bisa bedain nih, ini umum loh, ini pribadi loh sifatnya, ini individu gitu ya. Nah, dari kalimat ini oke semua. Oke, sekarang kita lanjut ke OKG dan juga Seide. Ini sih nggak perlu penjelasan yang lebih detail ya, karena ya berulang kali lah, diulang terus gitu ya. OKG dan Sei. Nah, OKG ini nani-nani no eikyo ya. Apa dampak seperti ini IKK. Jadinya hasilnya bagus kalau pakai OKG. Tapi kalau yang Sei waru IKK gitu ya. Dia dikotomi gitu ya, saling bertentangan. Cara penggunaannya pokoknya futsuke ya. Untuk kata benda pakainya no OKG, no Sei. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Nani OKGD no atowa IKK. Udah tau lah ya, hasilnya bagus. Sei itu yokunai, hasilnya buruk. Nah, pembatasannya lagi ada di sini. Washa no iko o arawasubung ya hataraki kake nobung wa konai. Tidak boleh kalimat perintah, hataraki kake itu perintah. Atau kalimat yang mengekspresikan keinginan daripada si pembicara. Ya, artinya boleh nggak karena? Ya boleh lah. Pakai karena mah umum. Tapi kalau mau yang lebih bahasa lebih khusus, OKG itu berkat. Kalau seide gara-gara. Coba ya, nomor 1 saya baca. Watashi ga Tozai Daigaku ni gokaku dekita no wa Yamagawa sensei no okage desu. Arigatou gozaimashita. Jadi, bisa dapatnya saya lulus ke Universitas Tozai itu berkat Yamagawa sensei, atau itu karena Yamagawa sensei, ya sama, mau berkat mau karena ya karena kausalitas. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Chibang wa kore desu ne. Nibang wa Asabal-chan yonde kudasai. Abal. Oke, lanjut dulu ke Suki. はい、先生。いい Waduh. 天気が続いているおかげで、孤 2 児 bang. が、2番、2番。はい、先生。 Dodo. 佐藤さんが丁寧にチェックしてくださったおかげで、いいレポートができました。 Oke, artinya? Bertene itu teliti ya, Sensei? Iya, bisa diartikan dengan teliti. Berkat karena dicek dengan teliti oleh Sato-san, laporan yang baik, laporan yang Bisa. bagus. Ya, Bisa. ya, rampung ya. Rampung juga bisa. Rampung atau selesai gitu ya. Jadi, berkat dicek oleh saudara Sato dengan teliti, rampung juga laporan yang bagus. Hasilnya bagus kan ya? Irepoto. Oke, sekarang nomor 3, Sang Bang. Pipi-chan yonde kudasai. はい。いい天気が続いているおかげで、工事が思ったより早く進んでいます。 Oke, des, artinya? Berkat Cuaca. cuaca yang baik, berkelanjutan gitu, terus-menerus, dari yang sudah dipikirkan, pekerjaan ini selesai dengan berlanjut dengan cepat gitu. Iya. Oke, good ya. Hasilnya jadi bagus kan? Omotta yori hayaku susundemas. Ikeka desu ne. Dakara okage no hou o sukatteru. Sore ja 4 bang. 4 bang me. Elga udah pulang? Elga-chan? Oke, kita lewat dulu. Berarti Rahma-chan. 4 bang. 父は最近、はい。父は最近、口が
suka Sukunai. sunai, sukunai, sukareteiru si kamu siranai. Iya, artinya. Ayah itu akhir-akhir ini sedikit bicara. Mhm. Mungkin gara-gara kecapean. Oke deh, good ya. Di situ hasilnya kan buruk ya. Kuchikazuga sukunai, jarang ngomong ya. Itu maka ini bukan sebab akibat tapi dibalik. Akibat sebab. Akibatnya dulu tuh. Kuchikazuga sukunai itu kan akibat. Nah, sebabnya sukarete iru sei kamu sirenai. Itu ya. Oke, nomor 5 sekarang Gobang. Gobang Me. Fuad bisa baca? Udah di rumah belum? Masih di jalan ya. Oke, kalau gitu ya kah? Kenapa ya? 今年の春は気温が低い日が多かったせいで、桜の開花が遅い。 Oke deh. Musim semi tahun ini karena apa namanya? Muncul. Oke. Gara-gara seringnya. Gara-gara seringnya rendah. Gara-gara gara-gara keseringan suhunya rendah, Mhm. jadi mekarnya bunga sakura juga melambat. Jadi Oke lambat. deh, jadi lambat ya. Sip. Ya, hasilnya negatif ya. Sakura no Kaika ga osoi. Nah, nomor 6 ini dugaan ya. Saya yang baca Nedang no Seika. Kalau pakai K itu masih dugaan tuh bener apa enggak tahu. Nedang no Seika. Kono sohin wa ureyuki ga warui. Apakah gara-gara harga ya? Produk ini arah penjualannya buruk ya. Walaupun dia masih sifatnya dugaan, tapi kalau menduga pada hal-hal yang buruk pakainya say. Gitu ya. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita lanjut pola kalimat selanjutnya yaitu adalah amari atau amarini. Gitu ya. Iya. Sensei, ini aneh nggak Sensei kalau dipakai sama kalau lagi kaiwa Sensei? Yang mana? Okage atau say? Dua-duanya. Hai, Iya, dua-duanya sering kan? Sering digunakan. Nggak aneh kok. kalau bareng Shukuing Sensei kan sering pakai node. Boleh. Formal, no. Bisa. Takutnya nggak sopan ya. Boleh kok, sopan kok. Bahkan kalau teman-teman dengar nih, kalau bentuk sopan untuk nanya kabar, jawab kabar, orang nanya kabar, itu pasti pakainya okage. Oh, hai, okage sama deh, gitu kan. Mereka nggak terasa nggak Sensei? Apa? Satu merasa terlalu di atas, bukan sih? Kayak Sopan. Kalau sopan kalau banget. sopan. Enggak kok, biasa kok. Bentuk okage dengan sei itu tergantung dari belakangnya kan. Kalau mau kalian bentuk formal pakai ini belakangnya des, mashita. Tapi kalau kalian mau pakai bentuk santai ya pakai futsuke belakangnya kan kamu sirenai, osoi, warui. Boleh. Hai Sensei. Wakarimashita. Seperti itu Ada ya. Iyo. Maaf Sensei. Iya, Suki-chan. Sensei tadi kecepatan. Jadi kan yang OKG ini OKG ini bisa karena tapi hasil akhirnya harus baik gitu Sensei. Betul, harus bagus. Tapi kalau CD hasil akhirnya harus buruk. Harus buruk kebalikannya. Terus dia itu penggunaannya futsuke sama apa Sensei yang itu Sensei? Ini. Iya, yang itu Futsuke. Sensei, iya. Kalau Messi, kalau kata benda dia pakainya no okage, no sei. Itu. Oh, kalau kata benda ditambahin no plus Mm-mm. OKG atau CD Sensei. Iya. Oke Sensei, makasih Sensei. Yo, sama-sama Suki-chan. Gitu ya. Itu okage dan juga sei. Nah, sekarang kita masuk ke amari atau amari no titik-titik ini ya. Di sini kalau diartikan karena sangat ini jadinya begini. Tapi kalau saya biasanya ngartiinnya adalah sedemikian titik-titik maka gitu. Oke, contoh ya. Nih, makanya di sini kan pakainya totemo. Totemo titik-titik node ya misalkan
gugup ya. Misalkan gugup itu doki-doki ya. Doki-doki no amari atau doki-doki no amarini gitu kan. Itu sama dengan totemo doki-doki nanode futsu dewanai keka ni natte shimata. Jadi hasilnya tidak memuaskan, di luar ekspektasi kita, di luar dari bayangan kita hasilnya. Futsu dewanai keka itu. Nah, cara penggunaan amari di sini untuk kata benda ya pakai no. Messi ya, pakai no. Kata kerja futsuke kote. Kote itu positif. Jadi kalau misalkan dia tidak lampau pakainya jisho. Kalau dia lampau pakainya ta. Gitu ya. Nakeyoshi pakainya na amari. Atau bisa juga kalian pakai amarino doki-doki ni. Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Gitu ya. Nah, diartikan di sini. Atau niwa fusudenai keka. Warui keka ga oi. Tapi seringnya hasilnya buruk. O arawasu bunga kuru. Seringnya ya. Tidak semua, tapi seringnya hasilnya buruk. Washano kibo iko o arawasu bung ya. Hataraki kake no bung wakonai. Lagi-lagi tidak boleh kalimat perintah atau kalimat yang mengekspresikan keinginan dan juga harapan dari si pembicara. Contoh ya, ini kalimat A-nya adalah suatu hal berlebihan. Suatu hal yang berlebih. Ini amarini. Amari. Kalimat B-nya adalah terjadi hal yang tidak biasa. Oke. Contoh. Suatu hal yang berlebih. Contoh ya. Supi. Supichi no sai. Doki no amari. Hal berlebih kan, doki-doki itu kan berlebih. Doki-doki no amari atama ga mashiro naru. Terjadi hal yang nggak biasa. Jadi ngeblank gitu ya. Oke, di sini kita artikan ketika pidato sedemikian gugupnya, maka kepala saya ngeblank. Nah, gitu ya. Seperti itu minasang. Nih, sedemikian gugupnya itu suatu hal yang berlebih, lalu kemudian maka kepala saya ngeblank. Itu terjadi hal yang tidak biasa. Gitu ya. Oke, coba kita lihat rebungnya sekarang. Nih, Cibang, bisa teman-teman lihat ya. Nomor 1. Jibun no bangga. Chikazuite kita toki, watashi wa kincho no amari, atama no naka ga mashiro. Lah sama ini. Ya, jadi artinya ketika urutan saya semakin dekat, saya sedemikian gugupnya di kepala saya menjadi ngeblank. Sama aja kayak tadi ya. Oke, sekarang dilanjut nomor 2. Nibang minasang. Nibang me. Ayu chang yonde kudasai. はい。当然勝つと思っていた試合で最後に逆転負けし、悔しさのあんまりボロボロ泣いた。Karena di pertandingan itu saya berpikir akan menang, Iya, tepat. tapi pada akhirnya kalah. Jadi sedemikian dia kesal, maka dia nangis boro-boro compang-camping. Iya, nangis sejadi-jadinya gitu, nangis Nangis banget. sejadi-jadinya. Boro-boro gitu ya, boro-boro naita gitu ya minasang. Oke, tepat. Ayo, penerjemahannya bagus sekali. Tozen katsu to motte ita si aide, saigo ni gyakuten makeshi, koyashi no amari boro-boro naita. Jadi
pada pertandingan yang saya pikir seharusnya saya menang, tetapi pada akhirnya keterbalikannya malah kami kalah. Sedemikian jengkelnya atau kesalnya kami menangis sejadi-jadinya. Itu ya. Oke, lanjut Sangbang. Asabal. Asabal lagi kerja ya? Ganti aja, kita ganti ke Pipi Chang Yonde Kudasai Sangbang. はい。仕事を早く片付けようと急いだあまり、いくつかミスをしてしまった。 Oke, artinya Karena terburu-buru menyelesaikan pekerjaan, demikian terburu-burunya, iya. jadi ada miss di beberapa hal. Iya, oke, good. Shigoto hayaku katazukeo to ishoida amari ikutsuka misu o shite shimata. Ya, sedemikian terburu-burunya saya untuk membereskan dengan cepat pekerjaan, maka saya melakukan beberapa kesalahan. Oke, good. Lanjut. Yongbang, Suki-chan yonde kudasai. はい。10年ぶりであった兄のあまりの変化に言葉が出なかった。Setelah 10 tahun lamanya bertemu abang, Iya. sedemikian lamanya itu abang tidak ada abang denakata, tidak ada perubahan, tidak bisa berubah. berkata-kata. Kotobaga denakata, tidak bisa berkata-kata. Maksudnya nggak keluar kosakata gitu ya. Itu idiom tuh. Oke. Saya ulangi ya, nomor 4. Juneng buride anini atta. Pada akhirnya saya ketemu dengan kakak saya yang 10 tahun tidak ketemu. Anino amarino hengkani, ya, sedemikian berubahnya kakak, saya tidak bisa mengeluarkan kata apapun gitu ya. Kotobaga denakata. Itu ya, itu pola kalimat amari atau amari no titik-titik nih. Ya. Oke. Sensei izin bertanya. Boleh, silakan. Setsujokunya ini Sensei, ini hanya ini apa Sensei? Futsukei? Apa ini? Futsukei, kote. Kote itu positif. Oh. Naike nggak boleh. Naike nggak bisa. Ikeoshi bisa nggak Sensei? Ikeoshi boleh kok. Ini kan ini kei. Kei ini keyoshi maksudnya. Nah, ini doshi, kata kerja. Itu. Nah, ini ada kei. Nah, ini keyoshi. Kalau dia perubahan na, tambahnya na Sensei. Nah, betul. Kalau itu. ikeoshi sonomama aja. Sonomama langsung i. Pokoknya nggak boleh negatif kalau ini mah. Oh, soalnya di sini Sensei kuyashinya jadi kuyashisa Sensei. Kuyashisa itu jadi kata benda kan? Oh, tapi dia kalau ikeoshi nggak apa-apa ya Sensei. Kuyashino, kuyashi amari. Oh, kuyashi amari ya Sensei. Aha Sensei, horimashita. Arigato Sensei. Iyo, daijoubu desu. Itu ya, ikeoshi boleh karena di sini ada tandanya kan. Nih, kei. Kei itu keyoshi maksudnya. Kalau nakeyoshi ada na-nya dia. Na kei. Ada kei. Ini kan kanji katachi, dibacanya kei. Itu ya. Oke. Kalau anak kalimatnya amarino dia harus pakai kata benda saja. Kote itu positif ya, nih. Kote. Kalau negatif tuh hite, ya, hite kote gitu. Kote positif, hite negatif. Nah, kan kalau kalau bentuk positif ada dua kan, ada yang tidak lampau dan lampau. Kalau tidak lampau kalian rubahnya ke dalam bentuk kamus, tapi kalau lampau pakai kako ya, pakai take gitu. Oke. Lanjut ya, lanjut di sini pola terakhir. Nitsuki ya, Nitsuki itu kaki kotoba. Dia beda dengan monde gitu ya, dia lebih ke hanashi kotoba. Nah, Nitsuki ini kaki kotoba nih, bentuk tulisan. Biasanya
dicui, lalu kemudian ada pemberitahuan, nah itu biasa menggunakan nitsuki. Nah, di sini juga kata ikata kan ya, bentuknya formal ya. Misal kalian kuliah di kampus Jepang ya, sering nanti akan ketemu nitsuki atau ada bangunan, ada pembangunan gitu, ada pakai nitsuki. Gitu ya. Nah, jadi ini pun ryu alasan nani no ryu de ya, karena alasan ini arujota ini naru menjadi sebuah keadaan yang demikian. Nah, bedanya dengan bentuk monode atau monodakara, hojing dia kebalikannya, dia oyake, umum, pemberitahuan umum. Biasa berada di masyarakat. Nggak bisa kita alasan pribadi pakai nitsuki, ya itu nggak boleh. Lihat di sini, Genji Teng Deno Jotayo Arawasu Kotoba Nitsuku, melekat kosakata yang mengekspresikan sebuah keadaan pada saat itu. Lalu kemudian harigami ya koshiki bungsho nado ni sukau digunakan pada kertas pemberitahuan yang tertempel atau sebuah kalimat format gitu ya, koshiki bungsho. Nah, jadi nisuki artinya apa? Artinya adalah berhubung. Berhubung. Kan bisa juga artinya karena gitu. Nah, contoh ya. Gampang kok ini gampang banget. Kalau pakai format ya udah pakai template ya, template format. Kalimat A-nya alasan saat itu. Nggak boleh dia lampaunya lama. Pokoknya pada saat itu alasannya. B-nya keadaan ya. Keadaan yang terpengaruh. Contoh nih. Contoh misal ya. Kochira no roka ni wa shiken chu ni tsuki shizuka. Shizuka ni kudasai. Perintah ya, perintah nggak masalah. Karena di situ nggak ada larangan untuk perintah ya. Nah, artinya adalah berhubung sedang ujian, maka sunyilah di koridor ini. Gitu ya, kochira no roka. Niwa shiken chu ni tsuki shizuka ni kudasai. Berhubung sedang ujian, maka sunyilah di koridor ini. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat reibung minasan. Reibungnya di sini Ichibang, biasa ya saya membaca dulu. Ichibang me desu ne. Ichibang no reibung wa toire wa tada ima seiso chu ni tsuki gorio ni narimasen. Toiletnya berhubung sedang toiletnya pada saat ini berhubung sedang dibersihkan, maka tidak boleh digunakan ya, atau tidak dapat digunakan. Gorio ni narimasen. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 ini Rahma-chan. Ada Rahma? はい、はい、はい、 Do- 先生。 Dozo. はい、先生。2番。給付に好き。この門は平気調です。 Iya. Berhubung angin kencang, Mm-mm. gerbang ini tidak dibuka. Iya, ditutup gitu ya. Heisa itu bukan heiki. Heisa. Ya, karena dia mirip ya, mirip apa? Kayaki ya, tapi dia sa itu cara bacanya sa ya. Hai. Itu kalau ya memang kanjinya kanji yang sulit ya, kanji N1 sih. Kusari, kanji kusari ya.
kyofu di situ. Lihat ada kanji kaze dan juga kanji suyoi. Nah, kalau kalian nggak tahu kosakatanya tapi kalian tahu kanjinya, udah nggak masalah sebenarnya tuh. Ya. Karena kita bisa mengartikan simbol itu gitu, tanpa harus tahu bacanya kan. Kyofu, oh ini berarti angin. Tapi anginnya dijelaskan kenceng ya, berarti kan angin ribut gitu ya. Kyofu nitsuki kono mong wa heisachu desu. Berhubung angin ribut, maka gerbang ini ditutup. Oke, terakhir Sangba. Afifa-chan yonde kudasai. 本日は祝日につき閉館しております。 Oke, hekang shiteorimasu artinya Berhubung hari ini adalah hari libur nasional, kami tutup, gedungnya. gedungnya tutup. Iya, gedungnya tutup. Heikang, kang itu kan gedung ya. Hai. Oke, jadi gedungnya tutup gitu ya. Honjitsu wa tsukujitsu ni tsuki heikang shite orimasu. Berhubung hari ini adalah hari libur nasional, maka gedungnya tutup. Oke, seperti itu minasang untuk bentuk kausalitas 1 ya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bentuk kausalitas 2 masih ada kausalitas tuh banyak di N2 ya, karena dimatome dengan kausalitas-kausalitas sebelumnya. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran ini, saya ketsurong dulu ya. Pertama kita mempelajari bentuk niote, di mana dia sebenarnya niote sering sekali kita temui, entah itu sifatnya metode, entah itu sifatnya cara gitu ya, tahapan, lalu kemudian perbedaan. Nah, kali ini kita pelajari yang artinya digunakan dalam bentuk kausalitas, yang artinya karena. Nah, harus tahu bahwa bentuk niote sendiri penyebabnya itu harus bersifat faktual gitu ya. Dan dia digunakan dalam sifat formal, katai i kata. Kemudian masuk pola kalimat kedua, ada monodakara dan monode, kemudian atau mong. Nah, ini harus bersifat pribadi, alasan pribadi. Lalu digunakan, tidak boleh menggunakan bentuk perintah di kalimat akhir dan juga bentuk keinginan dari si pembicara. Ya, seperti itu. Kok keinginan tuh apa sih? Yang nggak harus tai, nggak harus keinginan hoshi gitu. Misal contohnya tabemas, saya akan makan. Itu kan sebenarnya keinginan. Akan makan. Kalian bisa kontrol itu. Akan minum dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Bawahnya ada okage dan sei ya. Okage di mana itu harus hasil positif. Berkat ini hasilnya alhamdulillah. Kalau sei gara-gara ini hasilnya astagfirullah. Nah gitu ya, itu sei. Lalu kemudian ada amari. Nah ini totemo nani-nani node. Karena alasannya amat sangat begini. Hasilnya jadi begitu tuh. Nggak saya duga tuh. Nggak kayak biasanya tuh. Nah itu bentuk amari ini. Dan terakhir bentuk nitsuki. Di mana bentuk nitsuki itu harus digunakan dalam bentuk tulisan. Tidak boleh kalian gunakan. Bukannya nggak boleh. Jarang sekali ditemukan dalam bentuk lisan. Gitu ya. Seperti itu minasang kira-kira materi kita hari ini. Oke, sebelum berakhir tuh, ada nggak yang mau ditanyain dulu? Ada ya? 今のと Ayo, ころ大丈夫です、先 ayo 生。 mana? Ayo kata desu ne. Watashi no setsume wa minasang ni rikai dekimasu ne. Oke, saya matiin dulu rekamannya ya. Oke, mungkin itu saja yang